Malam, Tan. Sehat, Carol. Puji Tuhan, kesehatan. Sama-sama kita sehat semuanya. Puji Tuhan. Opo udah tambah sehat ya? Puji Tuhan, Tan. Makin sehat. Malam, Tan. Malam semuanya. Malam, Ida. Tan. Jangan batuk-batuk, Tan. Sama-sama kita sehat semuanya. Udah berkurang sedikit. Opo udah tambah sehat ya? Iya, puji Tuhan, Tan. Makin sehat. Halo. Malam semuanya. Oke, kita akan mulai ya. Jangan batuk-batuk, Tan. Sama-sama kita sehat semuanya. Udah berkurang sedikit. Oke, saya matiin ya. Halo. Malam semuanya. Malam, Ida. Kita akan mulai ya. Jangan batuk-batuk, Tan. Semuanya. Udah berkurang sedikit. Ya. Halo. Malam semuanya. Malam, Ida. Oke. Enes siap ya? Enes, saya sudah tinggal Enes di unmute Enes. Oke, silakan. Ya, selamat malam untuk kita semua. Selamat Selamat malam. Untuk mengawali acara ibadah Minggu Sembahyang kita, ada baiknya kita berdoa dalam hati kita masing-masing untuk mengundang kehadiran Roh Kudus dalam hati kita. Baik, untuk lagu buka, kita akan sama-sama menyanyikan lagu Sion nomor 212, dan yang akan memimpin adalah keluarga Bapak Roy Situmorang. Bentar ya. Oke. Ya. Nyanyikan berulang-ulang sabda hidup kekal yang sungguh madu dan terang, sabda hidup kekal, sabda yang terindah yang beriku percaya, sabda ajar, sabda ajar, sabda hidup kekal, sabda ajar, sabda ajar, sabda hidup kekal. Kristus memberi pada kita sabda hidup kekal. Dengar panggilan kasih-Nya, sabda hidup kekal. Diberinya apa cuma memimpin ke surga, sabda ajaib, sabda ajaib, sabda hidup kekal.
damai dan anugerah, sabda hidup kekal. Yesus Juru Selamat mencurahkan rahmat, sabda ajaib, sabda ajaib, sabda hidup kekal, sabda ajaib, sabda ajaib, sabda hidup kekal. Untuk doa buka, kita undang kesediaan Niko. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang bersemayam dalam tata kerajaan sorga, Tuhan ampunilah segala dosa kami. Tuhan, kami ingin memulai acara kami, berkati kami menjadi orang yang baik ya Bapak. Bapak, berkatilah acara kami. Berkati acara ini. Berkatilah acara ini dari awal hingga akhir ya Bapak. Ampunilah segala dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, untuk saat ini, apakah ada yang ingin memberi kesaksian? Mungkin cukup satu orang saja ya. Ya. Ada yang mau bersaksi? Silakan. Ada? Oh, belum sepertinya, Enes. Ya, sepertinya belum. Kita langsung masuk aja ya. Ya, kalau tidak ada yang ingin bersaksi, kita akan langsung memasuki perkenalan untuk tamu kita yang akan disampaikan oleh Bapak Norman. Oke, baik. Terima kasih. Sekali lagi, Shalom. Shalom. Selamat malam. Selamat malam. Saya coba buka catatan dulu ya, sebentar. Jadi, saudara-saudara sekalian, malam hari ini kita memulai Pekan Doa Orang Muda, dan tema sepanjang satu minggu ini adalah It's Time to Wake Up, ya, waktunya untuk bangun, ya. Dan pembicara kita pada malam hari ini sepanjang satu minggu adalah Pastor Nelson Neno. Ya, jadi saudara-saudara mungkin bingung nih, Nelson Neno dari mana ini? Ya, ada yang bilang, wah Pak, ini pembicara dari luar negeri ya. Ya, jadi nggak usah jauh-jauh, saudara. Pastor Nelson Neno ini adalah orang Indonesia. Ya, kalau ditanya dari mana, yang jelas kelahirannya dari Kupang, begitu ya. Nah, oke, jadi saya bacakan sedikit. Beliau ini tamat dari Unclub di tahun 2003. Kemudian beliau bergabung dengan 1000 Missionary Philippines di tahun 2004 sampai 2005. Oke. Terus kemudian beliau juga menjadi PS di daerah Sumatera Tengah tahun 2005 sampai 2007. Kemudian pernah menjadi chaplain and guru agama di Sekolah Advent Ciracas tahun 2007 sampai 2010. Kemudian beliau mendapatkan panggilan untuk melayani sebagai staf di kampus 1000 Missionary Manado tahun 2010 sampai 2015. Kemudian dipanggil juga untuk menjadi staf di kampus Medan, ya, 1000 Missionary Kampus Medan tahun 2015 sampai 2018. Dan tahun 2019 ini beliau aktif
melayani di dalam pelayanannya bersama dengan teman-teman senior missionary di AMI, Always Missionary. Begitu ya singkatannya ya. Coba saya buka dulu Pastor Neno, jangan sampai saya salah lagi. Ya, Always Missionary Indonesia ya. Ya. Itu dia. Beliau menjadi senior missionary di sana, training koordinator, dan saat ini beliau berada di Tanah Karo. Dalam pelayanannya di sana, dan beliau memiliki seorang istri. Tadi saya tanya istrinya, yang jelas Boru Gultom. Istrinya Boru Gultom, ya, dari Toba. Ya. Gitu ya? Benar-benar. Iya, Boru Gultom dari Toba. Terus kemudian beliau sudah dikaruniai 2 orang anak. Ya, nanti secara detail beliau pasti akan menyampaikan keluarganya seperti apa, tapi yang jelas saat ini kita akan menggunakan waktu kita selama 5 hari ke depan untuk belajar dari firman Tuhan. Ya, jadi saya berharap orang-orang muda dan kita semua juga mempersiapkan Alkitab, dan kita juga sama-sama belajar dan kemudian bisa berdiskusi, bertanya, dan nanti kita bisa saling membantu, memberikan hal-hal yang penting terkait dengan pertumbuhan kerohanian kita ya. Oke, sudah siap? Jadi saya serahkan kepada Pastor Nelson Neno untuk membawakan pelajaran pada malam hari ini. Silakan. Baik, terima kasih. Sebelum kita mulai, mari kita tunduk kepala kita satu dalam doa. Sekali lagi. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih oleh karena Engkau begitu baik bagi kami. Terima kasih oleh karena pada malam hari ini, Engkau sudah izinkan kami bersama-sama dengan umat-umat Tuhan, Jemaat Anggrek Jakarta, dan kami boleh diberikan kesempatan untuk membuka firman Tuhan dan mau mempelajarinya. Biarlah Engkau sendiri akan mengurapi kami, kuasai kami dengan kuasa-Mu, sehingga firman yang kami pelajari boleh kami mengerti, dan kami disanggupkan mengikuti kehendak Tuhan. Ini doa kami, ampuni kami orang berdosa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Selamat malam, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Selamat malam. Oke, puji Tuhan. Terima kasih Pak Norman Tetelepta yang sudah menelpon saya beberapa waktu yang lalu. Dan saya sebenarnya Pak Norman ini tidak asing ya, karena beliau kan di desa menjadi terkenal di seluruh Indonesia ini. Jadi waktu saya masih kuliah pun saya sudah sering lihat dia nyanyi, beliau nyanyi waktu itu saya masih mahasiswa, dan ya puji Tuhan saya juga pernah masuk D7 walaupun tidak lama, dan beliau juga pernah konser sama-sama, puji Tuhan. Dan terakhir ya saya lihat beliau waktu di acara orang muda waktu di Nyur Melambai, dan pada akhirnya ya kita saling kontak, dan puji Tuhan malam ini bukan hanya beliau saja saya bisa membagikan, kita bisa belajar firman Tuhan sama-sama, tetapi dengan saudara-saudara seiman yang ada di Jemaat Anggrek Jakarta. Dan terima kasih juga untuk perkenalan. Aduh, jujurnya memang dari dulu saya agak sungkan untuk diperkenalkan karena saya tidak ada apa-apanya. Makanya banyak kali kalau suruh diperkenalkan, saya bilang lebih banyaklah kita perkenalkan Tuhan Yesus. Tapi terima kasih untuk perkenalannya Pak Norman dan juga semua panitia yang juga sudah mengarrange akan acara ini. Dan yang berikutnya lagi saya mau jujur kepada saudara-saudara sekalian, orang-orang tuaku dan juga orang-orang mudaku yang ada saat ini menyaksikan di Zoom online. Secara pribadi, saya tidak biasa untuk menyampaikan pekabaran lewat Zoom online atau lewat kamera seperti ini, walaupun ini lewat HP ya, saudara-saudara. Karena walaupun saya lihat wajah saudara, tetapi kenyataannya yang di depan saya ini adalah benda mati. Jadi itulah sebabnya, mohon maaf kalau seandainya saya tidak bisa lakukan saya maksimal mungkin, tetapi kita berdoa, mudah-mudahan Tuhanlah yang bekerja malam ini dan menjamah hati saudara dan saya, sehingga kita semua boleh mengerti dan disanggupkan untuk mengikuti kehendak Tuhan. Nah, sebagaimana tema yang sudah disiapkan yaitu It's Time to Wake Up. Nah, saudara-saudaraku,
kalau kita lihat kenyataan yang terjadi di akhir zaman sebelum dunia ini kiamat, sebelum Tuhan Yesus datang, umat-umat Tuhan akan tidur. Tidur yang dimaksud bukan tidur secara fisik, saudara-saudara, tetapi tidur secara rohani. Dari mana saya tahu? Alkitab yang kasih tahu, bukan saya yang kasih tahu, saudara-saudara. Saya ulangi, sebelum kiamat, sebelum Yesus datang pada kali yang kedua, maka umat-umat Tuhan, gereja Masehi Tuhan hari ke-7, akan tidur secara rohani. Dan untuk membuktikan akan perkataan ini, mari kita buka sama-sama dalam buku Matius, pasal yang ke-25, ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Di situ dia bilang begini, tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Alkitab katakan bahwa karena mempelai itu tidak datang-datang, maka mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Pertanyaan saya malam ini adalah, di dalam perumpamaan 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana, menurut saudara yang tidur adalah 5 gadis bodoh atau 5 gadis bijaksana? Oh, ada yang bilang 5 gadis bodoh. Siapa bilang, saudara-saudaraku? Di dalam ayat ini, di ayat yang kelima, Matius 25 ayat yang kelima, karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua. Saudara-saudaraku, dari dahulu kita sudah sering dengarkan Yesus akan datang. Dan pekabaran mengenai Yesus akan datang segera ini, saudara-saudara. Yohanes yang menulis buku Wahyu pun ditulis di dalam buku Wahyu 1. Di situ dikatakan, kalau baca dari ayat 9 sampai ayat 13, dia bilang, aku Yohanes saudara sekutumu dalam ketekunan yang menantikan kerajaan Allah. Yohanes saja di tahun 96 sudah menantikan akan kerajaan Allah. 96. Dan kekecewaan yang besar tahun 1844 pun itu terjadi, saudara-saudara, oleh karena apa? Oleh karena mereka kecewa Yesus tidak datang pada saat itu. Dan itulah sebabnya pertanyaannya adalah, apakah betul umat-umat Tuhan akan tidur? Saudara-saudaraku, Alkitab katakan iya. Umat Tuhan tidur. Alasannya kenapa? Karena Tuhan Yesus lama datang. Alkitab bilang ya, karena mempelai itu lama tidak datang. Kalau begitu, saudara-saudaraku, apakah saudara yakin bahwa Tuhan Yesus akan datang segera? Ada yang bilang begini, yakin. Ada yang bilang, setengah yakin. Ada yang bilang begini, saya tidak yakin. Saudara-saudaraku, ada yang bilang begini, godaan setan atau hasutan setan yang paling ampuh adalah menghasut manusia untuk memberontak gereja. Memberontak gereja. Betul seperti itu? Oh, ada yang bilang begini, salah satu hasutan setan yang paling efektif untuk membuat umat-umat Tuhan pada akhirnya jauh dari Tuhan adalah tidak bergereja hari Sabat. Tapi saudara-saudara tahu, salah satu hasutan setan yang paling ampuh di zaman sekarang ini adalah membuat umat-umat Tuhan merasakan bahwa Tuhan Yesus itu lama datang. Setan akan taruh kesan di dalam hati umat-umat Tuhan bahwa nantinya Tuhan Yesus masih lama datang. Dan saudara-saudaraku, kalau saudara bilang Tuhan Yesus masih lama datang, maka saya bilang ini adalah kejahatan. Dari mana saya tahu? Alkitab yang bilang. Kalau saudara tidak percaya, buka sendiri dalam buku Matius pasal yang ke-24 ayat 48. Di dalam buku Matius 24 ayat 48, dia bilang begini, akan tetapi apabila hamba itu jahat, dia berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang. Saudara-saudaraku, kejahatan yang salah satu kejahatan di hadapan Tuhan menurut saudara apa? Membunuh, mencuri, tidak berriba dari Sabat, atau memberontak pada orang tua? Itu kejahatan. Tetapi salah satu kejahatan di hadapan Tuhan adalah kalau saudara dan saya bilang Tuhan Yesus masih lama datang. Dan itulah sebabnya, karena kenyataannya saudara merasa bahwa Tuhan Yesus masih lama datang, maka tertidur saudara-saudaraku. Umat-umat Tuhan akan tertidur. Dan bukti bahwa umat-umat Tuhan tertidur akhir zaman adalah begini. Datang pemimpin PA. Bro, kenapa bro? Aduh, kita punya acara PA kok dari dulu gitu-gitu aja. Tolong buat yang menarik dong. Jadi gimana?
Kalau boleh acara PA kita ada game sedikit lah. Ada kompetisi sedikit lah. Lomba ayat hafalan, lomba nyanyi, atau lomba pidato, lomba khotbah. Oh, saudara-saudara dapat hikmah dari mana ini? Kalau saudara baca dalam buku Adventist Home, halaman 500 dikatakan bahwa Tuhan menentang setiap kompetisi. Dan kalau begitu saudara-saudaraku, saya mau kasih tahu kenyataan yang terjadi. Setiap bentuk kompetisi adalah bentuk di mana buat umat Tuhan tidur secara rohani. Apakah kompetisi terjadi di mana-mana? Waktu saya berada di Jakarta tahun 2007 sampai 2010, ada itu olahraga persahabatan antara jemaat, pertandingan sepak bola. Saya tidak tahu ini dapat hikmah dari mana ini. Ya kan? Tetapi ini kenyataan bahwa umat Tuhan tidur. Bukan hanya 5 gadis yang bodoh tidur ya, 5 gadis bijaksana juga tidur. Kalau begitu, saudara-saudaraku, kalau sudah tidur, yang membuat mereka bangun gimana? Cara bangunkan mereka bagaimana? Saya berikan contoh. Kalau saudara tidur, kalau saya bahas ini panjang ya, tapi saya mau singkat. Karena poin kita nanti dalam Wahyu 14 ayat, masuk ayat yang ke-6, sampai ayat yang ke-12. Nah, saudara-saudaraku, kalau orang tidur, ngorok ini, contoh tidur ngorok. Saudara tinggal pilih, bangunkan orang yang sementara ngorok, bagaimana caranya? Yang pertama adalah begini. Itu yang pertama ya. Yang kedua adalah bilang begini. Bangun! Mana yang membuat orang itu bangun? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama nggak mungkin. Sudah pasti yang kedua. Dan saudara-saudara perhatikan dalam buku Matius 25 ayat yang ke-5 sampai 7. 5 gadis bodoh tidur, 5 gadis bijaksana tidur, yang membuat mereka bangun itu adalah waktu tengah malam. Terdengarlah suara orang berseru. Menurut saudara, seruan itu nyaring atau bisik-bisik? Nyaring. Mana bisa bisik? Nyaring. Dan saudara-saudaraku, seruan itu pada akhirnya yang membangunkan 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Yang bangun berapa? 5 gadis, hanya 5 gadis bijaksana bangun. 5 gadis bodoh juga bangun. Tapi apa yang membedakan? Sama-sama tidur, sama-sama bangun. Tapi apa yang membedakan 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana? 5 gadis bodoh bangun, 5 gadis bijaksana bangun, revive. Wake up. Tetapi yang membedakan adalah 5 gadis bodoh cuma revive, but no reformation. Tidak ada reformasi. 5 gadis bijaksana bangun. Dan mereka bukan hanya wake up, mereka bukan hanya revive, tetapi mereka mengadakan reformasi. Apa buktinya? Mereka punya lampu tetap menyala. Saudara-saudaraku, percuma nanti saudara dengarkan pekabaran ini hanya wake up saja ya. Hanya revive saja. Revive. Tapi kalau no reformasi, kita sama dengan 5 gadis bodoh. Saudara-saudaraku, itulah sebabnya saat ini kita mau agar kita masuk kepada 5 gadis bijaksana. Ada it's time to wake up, tetapi it's time to wake up ini sudah include, sudah termasuk revive and reformation. Ada revival di sana dan ada reformation di sana. Kalau begitu, mari kita lihat apa yang membuat 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana ini bangun. Seruan nyaring. Dan seruan nyaring saudara hanya bisa temukan di dalam pekabaran 3 malaikat. Karena pekabaran ini kalau disampaikan saudara-saudaraku dan dijalankan, dihidupkan, dan bahkan kita juga akan sampaikan pekabaran ini, inilah yang akan membuat kebangunan rohani besar. Dan nanti ada juga di antara umat-umat Tuhan yang mengadakan reformasi. Kalau begitu, mari kita mulai pekabaran malaikat yang pertama. Mudah-mudahan dalam minggu ini selesai pekabaran malaikat 1, 2, 3. Pekabaran malaikat yang pertama, Wahyu pasal yang ke-14, kita mulai di ayat yang ke-6. Malam ini kita akan bahas ayat yang ke-6 dulu, kita perlahan-lahan ya, supaya kita bisa mengerti. Kalau saudara-saudaraku, mari kita lihat, Wahyu kalau misalnya bisa ditampilkan PPT, boleh Pak Norman? Di situ dia bilang begini, dan aku melihat
seorang malaikat terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya. Oke? Sudah tampak di situ ya. Sebentar. Oke. Tidak apa-apa, sementara kita nunggu dia punya PPT akan dimunculkan nanti di layar, saudara-saudara. Nah, dia bilang begini. Dan aku melihat seorang malaikat terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan kaum. Nah, sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kalau Anda perhatikan, di dalam ayat yang ke-6 ini dikatakan bahwa, dan aku melihat seorang malaikat. Pertanyaan saya kepada kita semua adalah, berapa di antara Anda dan saya pernah lihat malaikat? Oke, saya tidak lihat wajah Anda, tetapi saya hanya lihat sini, tetapi saya yakin ada yang angkat tangan ya. Kalau begitu, kalau seandainya Anda tidak pernah melihat malaikat, pertanyaan saya selanjutnya adalah, yang pernah mimpi malaikat? Oh, tidak tahu berapa banyak yang mimpi malaikat. Yang pernah mimpi setan? Oh, lebih banyak mimpi setan. Ketika saya tanya ada beberapa banyak orang, mereka lebih banyak mimpi setan daripada mimpi malaikat. Nah, poin saya di sini adalah, kita tidak bahas mengenai setan, dan kita juga tidak bahas banyak tentang malaikat, tetapi poin saya di sini adalah, apa arti malaikat? Oh, ada yang bilang begini, malaikat yang dimaksud dalam Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang ke-6 ini adalah malaikat yang sama seperti dalam buku Yesaya pasal 6, di mana malaikat di Yesaya pasal 6 ada memiliki 6 sayap. 2 dipakai untuk tutup muka dan badan, 2 dipakai untuk tutup kaki, dan 2 dipakai untuk, 2 sayapnya dipakai untuk terbang. Dan inilah yang disebut dengan serafim. Tapi malaikat yang dimaksud di sini bukanlah itu, saudara-saudaraku. Kalau kita lihat bahasa aslinya untuk malaikat, boleh next lihat itu. Bahasa asli untuk malaikat, itu ditulis dengan kata angelos. Terus lagi, angelos. Angelos ini artinya messenger of God. Messenger of God ini artinya utusan Allah. Jadi ketika Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang ke-6 mengatakan bahwa, dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, ini dia berbicara mengenai angelos, utusan Allah. Lalu kalau berbicara mengenai utusan Allah, mungkin Anda dan saya berpikir, utusan Allah. Oh, utusan Allah itu. Itulah pendeta. Saya bukan utusan Allah itu. Oh, Anda mungkin akan berpikir, oh, utusan Allah itu, itu adalah misionaris. Itu adalah ketua jemaat. Itu diakon. Kalau saya anggota biasa saja. Nah, kalau saudara masih berpikir seperti itu, mari saya ceritakan ini cerita ya. Boleh slide selanjutnya. Nah, jadi pada satu kali saya diminta untuk buat KKR di Kalimantan di satu tempat namanya Gihing Raya. Jadi di Gihing Raya ini, kalau dari Pontianak, kita ke Nangapino sekitar 12 jam, dari Nangapino ke kota itu sekitar 8 jam, baru dari kota itu harus naik perahu ke Tinting kecil. Menyusuri sungai, itu sekitar 8 jam. Dan saudara-saudaraku, pada akhirnya saya sampai di sana, dan di sana ada 2 misionaris ditempatkan di sana, yang satu orang Manado dan yang satu ini orang Timor Leste. Lalu, waktu ditempatkan di sana, saudara-saudaraku, kami diundang untuk buat KKR. Saat buat KKR di sana, orang-orang yang ada di Gihing Raya ini gampang untuk dimenangkan, saya lihat. Karena kami masuk ke satu rumah, lalu kami berikan pelajaran Alkitab. Waktu berikan pelajaran Alkitab, dari Alkitab, kemudian sampai kepada kedatangan Yesus, sabat, baptisan, kemudian panggilan, baptis dia. Lalu di keluarga yang lain juga. Tapi ada sampai satu keluarga, sebelum diberikan pelajaran Alkitab, mulai dari Alkitab sampai kepada kedatangan Yesus, dunia baru, sabat dan baptisan, lalu keluarga ini bilang begini, kami mau baptis. Lalu saya bilang begini, Pak. Loh,
Dari mana rumusnya Bapak mau baptis? Kita belum belajar Alkitab. Kok Bapak kami baru datang Bapak mau baptis? Lalu Bapak ini bilang sama saya, kamu tahu, saya dibaptis, saya mau baptis bukan oleh karena kalian, tapi saya mau baptis oleh karena anak saya. Nah ini kalau lihat di screen, ini anaknya, yang saya ada pegang dia, yang anak kecil. Anak ini, dia bilang, siapa? Oh anak saya, namanya Atun. Nah ini Atun ini ya. Nama anak saya itu Atun. Atun? Kenapa? Oh ternyata, saudara-saudara tahu, Atun ini, pada waktu dua misionaris tiba di sana, misionaris pertama Winda, yang kedua Eta, waktu dua misionaris tiba di sana, ini Atun selalu ikut dari belakang, Atun selalu ikut dengan mereka. Lalu suatu waktu dua misionaris ini sementara melawat, kemudian disuguhkanlah daging babi. Waktu disuguhkan daging babi, kemudian dua misionaris ini tidak makan. Lalu Atun bilang begini, Kak, kok nggak makan daging babinya? Lalu dua misionaris ini bilang begini, Atun, Alkitab bilang daging babi bukanlah makanan. Daging babi itu binatang haram. Tidak bisa dimakan itu. Lalu dikasih udang. Dua misionaris ini bilang, itu tidak bisa dimakan. Atun bilang, itu kan enak. Oh, Alkitab bilang itu bukan makanan. Itu daging binatang haram. Atun ingat di otaknya. Hari Sabtu pun tiba. Pada waktu hari Sabtu tiba, dua misionaris ini sudah pakai pakaian rapi, datang si Atun. Waktu dia jalan-jalan, lalu Atun bilang begini, Kak, mau kemana pakaian rapi? Kok bawa Alkitab? Kami mau ke gereja. Loh, bukankah kita ini agama Kristen, beribadah hari Minggu? Lalu dua misionaris ini bilang sama Atun, Atun, kamu tahu, di dalam Alkitab dikatakan bahwa ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Lalu yang terjadi Atun ingat, Yesus juga beribadah hari Sabat. Lalu Atun ingat itu semua kata-kata kakak-kakak misionaris, kemudian dia pulang ke rumahnya. Sesampai dia di rumahnya, tiba-tiba orang tuanya bilang begini, Atun, ini sudah siapkan makanan. Ada nasi, ada daging babi di situ. Tolong makan supaya kamu sehat. Atun lihat nasi, dia ambil sayur, tapi daging babi dia tidak makan. Lalu mama dan papanya bilang begini, Atun, bagaimana kamu mau sehat kalau kamu tidak makan daging babi itu? Lalu Atun bilang, Papa, Mama, di dalam Alkitab dikatakan daging babi bukan makanan. Tapi daging babi itu binatang haram. Kalau begitu ambil udang. Udang juga bukan makanan. Itu ada daging penyu, juga bukan makanan. Lalu mama dan papanya bilang, aduh anak saya ini sudah aneh. Tiba-tiba datang hari Sabtu, Atun pakai pakaian rapi. Dibawa Alkitabnya. Papa dan mamanya bilang, Atun, mau kemana kamu? Kita ini kan agama kema Injil. Kenapa kamu ke gereja hari Sabtu? Kan kita harus beribadah hari Minggu. Atun katakan, Mama, Papa, di dalam Alkitab dikatakan bahwa ingat dan kuduskan hari Sabat. Yesus pun beribadah hari Sabat, Papa, Mama. Waktu orang tuanya dengarkan itu, orang tuanya tersentuh. Roh Kudus bekerja di hati mereka. Itulah sebabnya sebelum kami berikan pelajaran Alkitab, yang terjadi adalah orang tuanya sudah mendengarkan pekabaran dari Atun. Kenapa? Karena Tuhan izinkan Atun untuk apa? Untuk menyampaikan. Pertanyaan saya adalah, saudara-saudaraku dan sahabat-sahabatku, saya mau tanya, siapa Atun sebenarnya? Tolong jawab, menurut saudara, siapa Atun itu? Atun itulah malaikat, saudara-saudaraku. Dan ketika saudara membaca di dalam buku Wahyu, pasal yang ke-14 ayat yang ke-6, dan aku melihat seorang malaikat terbang di tengah-tengah langit. Malaikat itu adalah kita, saudara-saudaraku. Atun saja yang berusia 12 tahun. Bukan Advent. Dia digunakan Tuhan menjadi malaikat. Apalagi Anda dan saya yang sudah 5 tahun dibaptis. 10 tahun. Bahkan ada yang sudah 20 tahun dibaptis. Menurut saudara, apakah saudara bukan malaikat? Malaikat yang Tuhan maksudkan adalah, bisa jadi itu adalah saudara dan saya.
Tapi kalau saudara dan saya menolak untuk menyampaikan pekabaran ini, Tuhan bisa menggunakan berbagai macam cara untuk menyampaikan pekabaran di akhir zaman. Amin. Amin. Nah, kalau begitu saudara-saudaraku, kembali lagi tadi, dikatakan di dalam buku Wahyu 14 ayat yang ke-6, dikatakan bahwa malaikat yang dimaksud itu adalah, tidak apa, terus aja yang tadi. Malaikat yang dimaksud itu adalah kita sebagai umat manusia, lalu di tangannya itu ada apa? Ada Injil yang kekal. Ada Injil yang kekal. Kalau begitu, malam ini kita akan bahas mengenai Injil yang kekal. Malaikat dan juga Injil yang kekal. Pertanyaan saya adalah, menurut saudara, apa arti Injil? Ada yang bilang begini, oh Injil itu adalah 4 buku di dalam perjanjian baru, yaitu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Apakah saudara setuju? Iya, saya setuju, itu buku Injil. Kenapa? Menceritakan tentang kehidupan Yesus. Tapi, menurut saudara, apa arti Injil? Mau tahu? Injil, ada yang bilang Injil itu kabar baik. Benar ya? Karena kalau saudara lihat bahasa asli untuk kata Injil, itu ditulis dengan kata Evangelion. Yang artinya good news. Yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah kabar baik. Amin. Oh, belum dengar suara? Amin. Amin ya. Nah, sekarang saudara-saudaraku, pertanyaan saya adalah, berbicara mengenai kabar baik, menurut saudara, kabar baik muncul pada waktu kapan? Apakah dalam keadaan baik? Bisa kabar baik itu ada di sana? Saya berikan contoh. Saya berikan contoh ya. Saya berikan contoh. Pak Norman, karena Pak Norman yang saya lihat di sini. Pak Norman, contohnya uangnya triliunan. Triliunan di bank, di rekening. Lalu tiba-tiba, sementara duduk Pak Norman, lalu ada yang datang. Ada seorang anak, taruhlah namanya Ucok. Dia bilang, Pak Norman, Pak Norman, Pak Norman. Lalu Pak Norman kata, iya, kenapa? Aku ada kabar baik loh untuk Pak Norman. Apa itu kabar baiknya? Ada orang yang mau donasikan uang ke Pak Norman 100.000 rupiah. Pertanyaan saya, ngefek nggak Pak? Saudara-saudara, kira-kira ngefek nggak? Ini uang Pak Norman adalah triliunan. Katanya ada kabar baik. Kabar baiknya adalah ada yang mendonasikan uang 100.000 rupiah. Kira-kira ngefek nggak? Mana ngefek itu? Kalau saya Pak Norman, saya bilang begini, yang uangnya ada triliunan, saya bilang apa? 100.000 ini saya kasih kamu 1 juta. Itu kan? Tapi bagaimana Pak Norman? Kalau seandainya Pak Norman uangnya tinggal 1.000 rupiah. Contoh ini ya, contoh. Tinggal 1.000 rupiah di tangan. Nggak ada tabungan lagi di bank. Nggak ada lagi. Dan sekarang sudah gigi jari gini. Gini-gini ya. Lalu datang Ucok yang sama. Ucok bilang begini. Pak Norman, Pak Norman, Pak Norman. Pak Norman bilang, iya. Aku ada kabar baik loh untuk Pak Norman. Apa itu? Ada yang mendonasikan uang 100.000. Saya mau tanya, kira-kira kabar baik nggak? Apa? Nggak, kabar baik nggak? Kabar baik. Waduh, bukan kabar baik lagi. Amat sangat baik. Tinggal 1.000 rupiah. Saudara-saudaraku, itulah sebabnya kabar baik selalu akan muncul pada saat keadaan orang tidak baik. Itulah makanya, apakah Adam dan Hawa waktu di Taman Eden butuh kabar baik? Butuh Injil? Tidak. Mana mungkin Adam dan Hawa butuh Injil? No need. Tidak butuh Injil mereka. Kenapa? Mana keadaan mereka baik-baik saja. Ada pohon kehidupan. Ada apa lagi? Pakaian kemuliaan. Dan mereka berhadapan muka dengan Bapa. Tidak butuh kabar baik. Pertanyaan saya, kapan manusia butuh kabar baik? Pada waktu kehidupan mereka tidak berpengharapan. Tidak berpengharapan. Sekarang saya mau tanya, apakah saudara punya hidup berpengharapan sekarang? Atau tidak? Ada yang bilang, aduh corona ini membuat banyak orang dirumahkan. Pada akhirnya lari-larinya untuk menghilangkan stres, nonton film Korea. Lari-larinya masuk ke FB, WA, dan lain sebagainya. Taruh status yang enggak-enggak. Oh saudara-saudaraku,
dalam keadaan seperti ini tertekan, ingat baik-baik. Ada janji Tuhan untuk kita. Nah, sekarang kembali lagi kepada poin yang tadi adalah, kalau seandainya kabar baik muncul pada saat orang tidak berpengharapan, kapan sejarah Alkitab mencatat manusia hidup tak berpengharapan? Kapan? Saat dosa. D-O-S-A. Kenapa? Karena di dalam buku Roma 6 ayat yang ke-23 dikatakan upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal. Kalau begitu, saudara-saudaraku, masih berbicara mengenai Injil yang kekal ini, saudara-saudaraku, ini pekabaran malaikat yang pertama. Pertanyaan saya adalah, dosa pertama kali muncul di mana? Di dunia? Surga. Oh, malah bisa di dunia. Di mana? Di sorga. Surga. Mari kita lihat di dalam buku Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-7. Maka timbullah peperangan di sorga, Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikatnya. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, banyak kali kita sudah tahu cerita ini, tetapi izinkan saya untuk bercerita sebentar, karena ini ada hubungan eratnya dengan Injil yang kekal ini. Nah, saudara-saudaraku, dosa muncul pertama kali di mana? Di sorga. Dan dosa ini muncul oleh karena siapa? Kalau saudara-saudara mau tahu siapa yang menyebabkan dosa ini, kita harus kembali kepada buku Yesaya pasal yang ke-14 ayat yang ke-12. Karena di situ dicatat satu-satunya ayat yang mencatat nama Lucifer itu hanya di dalam buku Yesaya 14 ayat yang ke-12. Tapi mohon maaf, versi bahasa Indonesia tidak ditulis mengenai nama Lucifer. Di dalam bahasa Indonesia tidak ditulis. Tapi kalau Anda datang kepada King James Version dan juga bahasa asli Perjanjian Lama, bahasa Ibrani, di situ ditulis Lucifer. Ingat, Tuhan tidak pernah menciptakan setan. Tuhan tidak pernah menciptakan dosa. Tuhan hanya menciptakan makhluk yang suci. Lucifer ini adalah siapa? Adalah malaikat yang suci, saudara-saudaraku yang kekasih. Itulah sebabnya berbicara mengenai Lucifer ini, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita telusuri apa yang dibilang di dalam buku Yesaya pasal yang ke-14 ayat yang ke-12, mohon maaf kalau saya tidak ada di situ ya, saudara-saudaraku. Di situ dia bilang begini, wah, engkau sudah jatuh dari langit, bintang timur, putra fajar yang sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Kalau lihat di dalam versi bahasa Inggrisnya, King James Version, dia bilang, how art thou fallen heaven, O Lucifer, son of morning. Saudara-saudaraku. Jadi, bintang timur ditulis dengan kata Lucifer. Lalu pertanyaannya, kenapa Lucifer ini bisa jadi? Kenapa dia bisa jadi setan? Kenapa? Ini saya mau menjelaskan mengenai Injil ya, mengenai Injil kekal ya. Jadi ceritanya begini. Kalau lihat di dalam Yesaya pasal yang ke-14, ayat yang ke-13 sampai 14, dia bilang begini, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Dia ingin menyamai siapa? Maha tinggi. Saya mau tanya, bisa nggak Lucifer itu sama dengan Tuhan? Sama atau tidak? Mana bisa sama dengan Tuhan? Kenapa? Karena Lucifer adalah ciptaan dan Tuhan adalah pencipta. Tuhan adalah pencipta. Kalau lihat di dalam buku Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-7, dia gunakan kata Mikael. Mikael ini kalau lihat di dalam Alkitab, dia tulis juga penghulu malaikat. Dulu penghulu malaikat ini kan ada dua. Pertama ya, yang pertama adalah Mikael, tapi Mikael ini adalah pencipta, saudara-saudaraku. Sementara Lucifer ini juga penghulu malaikat, tetapi dia adalah ciptaan. Namun Lucifer ini adalah malaikat pertama yang diciptakan. Dari mana saya tahu? Dari buku Kemenangan Akhir pasal yang ke-29, dan kalau saudara hubungkan dengan buku sejarah para nabi asal mula dosa, di situ dicatat bahwa Lucifer adalah malaikat yang pertama kali
diciptakan. Lalu dia ingin menyamai Allah. Bisa dia sama dengan Allah? Tidak bisa. Kenapa? Karena Allah pencipta, dia adalah ciptaan. Tetapi Lucifer, kepala batu, dia bilang, tidak, saya ingin menyamai Allah. Karena dia punya ambisi sama dengan Allah, lama-lama dia lihat ada satu penghalang besar agar dia sama dengan Allah. Saudara tahu penghalang besar agar dia sama dengan Allah, apa itu? Hukum Allah. Hukum Allah ini yang mengatakan bahwa hanya Allah yang patut disembah. Itulah makanya Lucifer sangat membenci hukum Allah. Dia sangat membenci hukum Allah. Apalagi hukum yang keempat. Kenapa? Karena hukum yang keempat ini di situ ditaruh mengenai nama, mengenai apalagi teritori dan juga gelarnya. Itulah sebabnya Lucifer dia sangat membenci hukum Allah. Kenapa? Hukum Allah menjadi penghalang di mata Lucifer. Hukum Allah menjadi penghalang besar untuk mencapai ambisinya, menyamai dengan Allah. Saudara-saudaraku, kalau begitu, Lucifer ingin apa? Ingin sama dengan Allah, tetapi penghalangnya adalah hukum Allah. Maka dia bilang apa? Saya ingin mengubah hukum Allah. Pertanyaan saya, bisa hukum Allah diubah? Saudara-saudaraku, kalau saudara bilang bisa, di dalam buku Matius 5 ayat 17, dia bilang, masih lebih mudah langit dan bumi ini runtuh daripada satu titik atau satu iota dari hukum Allah harus ditiadakan. Hukum Allah bisa diubah atau tidak? Tidak bisa. Kalau begitu, cara Lucifer untuk mengubah hukum Allah adalah, kalau baca saudara-saudara baik-baik dalam buku Kemenakhir 29, Lucifer mendatangi seluruh malaikat. Dia datangi ini seluruh malaikat. Malaikat yang pertama, ini contoh malaikat yang pertama ya, di depan. Dia datang, dia bilang malaikat yang pertama, halo, selamat pagi. Selamat pagi, apa kabar? Baik, kata malaikat ini. Lalu dia tanya lagi pertanyaan selanjutnya. Apa kamu pikir Allah itu baik? Oh, malaikat ini, ya sudah jelas Allah itu baik. Lalu dia tanya lagi, apakah Allah itu kasih? Malaikat ini jawab, oh iya, Allah itu kasih. Sampai di sini masih oke. Tapi pertanyaan selanjutnya ini yang bikin malaikat ini bingung. Saudara tahu pertanyaannya bagaimana? Dia bilang begini, hey, kamu kan diciptakan Tuhan. Saya juga diciptakan Tuhan. Menurut kamu, bisa nggak kita ini sebagai ciptaan bisa menuruti hukum Allah? Lalu kalau malaikat ini bilang begini, bisa. Maka dia bilang begini, apa? Kamu bilang bisa. Kamu nomor berapa diciptakan? Aku saja malaikat yang nomor 1 diciptakan nggak bisa menuruti hukum Allah. Apalagi kamu. Setelah itu dia bikin malaikat ini bingung, dia tinggalin. Dia datang malaikat yang berikutnya. Hai, apa kabar? Baik, kata malaikat itu. Lalu dia bertanya lagi. Apakah itu baik? Baik. Apakah itu kasih? Kasih. Lalu sampai di situ masih oke. Sampai pertanyaan selanjutnya ini yang tidak oke. Pertanyaannya gini. Apa kamu pikir sebagai ciptaan? Saya juga sebagai ciptaan bisa menurut hukum Allah dengan sempurna. Lalu setelah malaikat ini bilang, tidak bisa, dia bilang, mari ikut saya. Tapi kalau malaikat ini diam, dia biarin aja. Kalau malaikat ini bilang begini, bisa. Maka dia bilang, hah? Bisa. Kamu nomor berapa? Nomor 10 kan? Nomor 100 kan? Nomor 10 atau nomor 100 saja, belagu. Saya saja diciptakan nomor 1, nggak bisa menurut hukum Allah. Apalagi kamu. Saudara-saudaraku, kalau di istilah universitas, tesis, skripsi, disertasi dari Lucifer ini tidak bisa dijawab oleh satu malaikat. Tidak bisa. Tuntutan utama adalah hukum Allah tidak bisa dituruti oleh ciptaan. Malaikat dan yang lain tidak bisa. Lalu saudara-saudaraku, di dalam buku Wahyu pasal yang ke-12, ayat yang ke-7,
terjadilah peperangan. Inilah yang disebut dengan perang saudara-saudaraku. Pertanyaan saya adalah, apa hasilnya? Dia datangi seluruh malaikat, lalu berapa malaikat yang dia kuasai? Di dalam buku Wahyu 12 ayat yang keempat, berapa malaikat? Berapa banyak? Dan sepertiga malaikat, sepertiga bintang di langit, dibawa ke bumi, dilemparkan ke bumi. Bintang yang dimaksud ini adalah apa? Adalah malaikat. Kalau sepertiga, saya mau kasih tahu, kalau contohnya di sorga itu ada 75 miliar ya. Contoh ya, 75 miliar malaikat, maka ada 25 miliar malaikat dibawa ke dunia oleh Lucifer. Sepertiga memihak setan, sepertiga memihak Allah, sepertiganya bingung. Kenapa saudara-saudaraku? Karena inilah yang disebut dengan pertentangan besar. Nah sekarang saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, apa yang terjadi selanjutnya? Apa yang terjadi selanjutnya dengan nasib malaikat-malaikat ini? Di dalam buku Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang Wahyu 12 ayat yang ke-10 dikatakan bahwa Lucifer dan juga malaikat-malaikatnya dibuang ke bawah. Jadi sepertiga dari malaikat-malaikat dibuang ke bawah. Dibuang ke bumi. Jadi pada waktu dibuang ke bumi, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bumi kita ini adalah yang terakhir diciptakan. Dan pada waktu Tuhan menciptakan bumi kita ini, saya masih lanjut, ini masih menjelaskan mengenai Injil kekal itu ya, mengenai Injil itu. Jadi pada waktu bumi kita ini diciptakan, manusia pertama diciptakan, maka Lucifer pun datang. Dan ini ceritanya masih berlanjut ya. Waktu Lucifer datang ke manusia yang pertama, pada akhirnya manusia yang pertama jatuh ke dalam dosa. Kalau jatuh ke dalam dosa, apa artinya saudara-saudara? Mereka makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Pelanggaran terhadap hukum Allah. Dari mana saya tahu? Dari buku 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang keempat. Dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Jadi waktu mereka makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, berdosa, mereka melawan hukum Allah, dan oleh sebab mereka melawan hukum Allah, saudara bagaimana respon Lucifer dan teman-temannya? Mantap, Tuhan lihat, hukummu itu tidak bisa dituruti oleh ciptaan, hanya bisa dituruti oleh siapa? Dituruti oleh Allah sendiri, pencipta sendiri. Kalau kita ciptaan tidak bisa menuruti hukum Allah. Saudara-saudaraku, perhatikan baik-baik. Sampai pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, disertasi, tesis, dan skripsi setan ini belum bisa dijawab oleh satu malaikat pun. Lalu pada akhirnya Tuhan berikan Injil, kabar baik, good news yang ditulis dalam buku Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Apa dibilang di situ? Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunanmu akan meremukkan kepala. Keturunan perempuan ini maksudnya akan meremukkan kepala, sementara keturunanmu akan meremukkan tumit. Saya mau tanya, saudara-saudaraku orang muda, sahabat-sahabatku orang muda, dan juga saudara-saudaraku orang tua. Saya mau tanya, menurut saudara, kalau seorang dapat celaka, mana yang mati? Yang kepalanya hancur atau kakinya hancur? Sudah jelas kaki hancur, belum mati. Tapi kalau kepala hancur, mati. Di dalam Kejadian 3 ayat 15, kepala siapa yang hancur? Kepala ular. Artinya, setan dinyatakan kalah, saudara-saudaraku, di dalam Kejadian 3 ayat 15. Dan oleh karena itulah, setan bilang begini. Ular ini bilang begini, hah? Kepala saya hancur oleh siapa? Alkitab bilang dalam Kejadian 3 ayat 15, dihancurkan oleh siapa? Oleh perempuan. Oleh perempuan. Bukan oleh perempuan, ya, keturunan perempuan. Itulah makanya setan perhatikan keturunan perempuan ini.
Dan saudara-saudaraku, kalau mau perhatikan keturunan perempuan ini, kita harus lihat dulu. Keturunan perempuan ini yang dimaksud siapa? Perempuan di situ siapa? Hawa. Berarti kalau keturunan perempuan adalah keturunan dari Hawa dan juga dari Adam. Mari kita lihat keturunan dari Hawa, keturunan dari perempuan ini. Keturunan perempuan ya. Nah, Adam dan Hawa punya anak ada berapa? Ada 2. Pertama ya, Kain dan Habel. Lalu yang terjadi adalah Kain membunuh Habel. Kenapa? Karena pada waktu itu Habel sepertinya mengikuti kehendak Tuhan, Kain tidak. Dan Lucifer berpikir bahwa keturunan perempuan akan lanjut dari Kain, dari Habel. Habel dibunuh. Tiba-tiba muncullah anak yang ketiga yang bernama siapa? Set. Dan itulah sebabnya kalau saudara perhatikan dalam buku Kejadian 5 ayat 1 sampai 32, di situ dicatat bahwa keturunan perempuan ini, keturunan Hawa, dari Set sampai ke Nuh. Kalau saudara perhatikan keturunan Set, dari Set sampai Nuh, itu 2000 tahun. Mulai dari Kejadian 3 ayat yang ke-15 sampai di keturunan Nuh, 2000 tahun. Setan tunggu-tunggu. Kapan kepala saya remuk, ya? Karena dia sudah dengar Kejadian 3 ayat 15, kepalanya akan remuk oleh keturunan perempuan. Dia perhatikan keturunan perempuan dari Set sampai Nuh, kok kepalanya belum remuk ya. Lalu lanjut. Anak Nuh ada berapa? Ada 3. Sem, Ham, dan Yafet. Dan kalau baca dalam Kejadian 11 ayat 10 sampai 26, di situ dicatat bahwa sesungguhnya Nuh punya keturunan sampai siapa? Sampai Terah. Karena Nuh 3 anak, itu keturunannya berlanjut dari Sem. Sem memperanakan Arpakshad, Arpakshad memperanakan anak selanjutnya sampai datang Terah. Pertanyaan saya, Terah ini siapa? Terah ini adalah ayah dari Abraham. Sampai di Terah pun itu kepala ular belum diremukkan. Sampai datang di Matius pasal yang pertama ayat 1 sampai 17 berbicara mengenai keturunan dari Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda, terus menerus. Ini keturunan perempuan ya. Karena setan perhatikan garis keturunan perempuan, yang mana janji Tuhan bahwa dari keturunan perempuan akan meremukkan kepalanya. Lalu datanglah Yesus. Waktu Yesus lahir, perhatikan baik-baik saudara-saudaraku, saudara-saudaraku, orang-orang muda dan juga orang tua. Waktu Yesus lahir, lahir di mana? Di Bethlehem. Setan bilang, matanya mulai melotot. Tadi matanya apa kan? Sama seperti bilang, kapan ini kepala saya remuk ini? Kata Tuhan. Lalu waktu Yesus lahir, matanya mulai melotot. Ini dia. Waktu Yesus lahir, dia gunakan Herodes untuk bunuh anak di bawah umur 2 tahun. Yesus dibunuh waktu itu? Tidak. Yesus dilarikan ke Mesir. Karena setan tahu bahwa dialah yang akan menggenapi apa yang dibilang dalam Kejadian 3 ayat 15. Lalu, waktu Yesus dewasa, setan menggunakan orang Nazaret untuk bunuh dia. Tapi kali ini Yesus pun luput. Setelah itu Yesus berpindah ke Galilea. Dia panggillah 12 murid. Petrus, kemudian Andreas, Yakobus, dan datang juga Yudas. Setan menggunakan Yudas untuk mengkhianati Yesus. Dan saudara-saudaraku, pada waktu Yudas mengkhianati Yesus, dan pada akhirnya setan menggunakan Kayafas untuk menghasut masyarakat agar Yesus boleh disalibkan, sampai datang ke Pilatus. Setan juga gunakan Pilatus untuk tidak berani mengambil keputusan membebaskan Yesus, dan pada akhirnya Yesus diputuskan untuk disalib. Sekarang perhatikan baik-baik saudara-saudara, berhubungan dengan Injil yang kekal ini. Waktu Yesus disalib dan waktu Yesus mati di kayu salib, saudara-saudaraku, setan pikir dia menang. Tetapi ternyata pada waktu Yesus disalib, justru Kejadian 3 ayat 15 digenapi. Pertanyaan saya adalah, kenapa pada waktu Yesus mati di kayu salib, justru setan kalah? Saudara mau tahu? Mari saya jelaskan, saudara-saudaraku. Di alam semesta kita ini, yang paling tinggi ini adalah Allah. Ini Allah, pencipta. Di bawah Allah, satu level di bawah Allah, itu adalah malaikat. Satu level di bawah malaikat, itulah manusia. Satu level di bawah manusia, binatang berkaki 4.
satu level di bawah binatang berkaki keempat, itulah serangga, dan di bawah serangga itu adalah tumbuh-tumbuhan. Saudara-saudaraku, pertanyaan saya adalah, waktu Yesus datang ke bumi ini, dia jadi malaikat atau dia jadi manusia? Dia turun 2 level, saudara-saudara. Nah, saudara bayangkan kalau saudara turun 2 level jadi apa? Jadi kecoa. Makanya kita tidak bisa berkorban seperti Yesus. Kita jadi kutu busuk, saudara-saudaraku. Tetapi, saudara-saudaraku, Yesus bukan jadi malaikat. Kita jadi ketua jemaat atau ketua uni, tiba-tiba jadi pendeta biasa, itu mau demo di mana-mana. Ini belum sempat jadi sapi. Belum jadi sapi loh. Masih jadi manusia. Belum turun 2 level, belum turun 1 level pun. Kalau mau betul-betul turun 2 level, jadi kutu musuh kita, saudara-saudara. Kita belum sampai ke situ. Yesus bukan turun jadi malaikat. Kalau saudara baca dalam Ibrani 1 ayat 7-9, yang untuk waktu yang singkat dia dibuat lebih rendah dari malaikat. Lebih rendah dari malaikat. Dia turun 2 level, saudara-saudaraku. Aduh, itulah sebabnya pada waktu dia turun 2 level, kunci kemenangannya adalah begini. Di dalam buku Filipi 2 ayat 6-8, dia bilang begini. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Dia mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Saudara tolong baca baik-baik buku Filipi pasal 2 ayat 6-8. Di situ, di kalimat terakhir dia bilang begini. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat. Kunci kemenangan Yesus adalah taat. Turut taat terhadap apa? Hukum Tuhan. Hukum Tuhan dibilang oleh setan, hanya Tuhan yang bisa menuruti hukum Allah. Tetapi pada waktu Yesus, dia datang, dia bukan jadi malaikat. Dia jadi manusia, dia kosongkan dirinya sebagai kealahan, dan benar-benar dia menuruti hukum Allah. Henok, dia pergi ke surga, tetapi dia pernah buat dosa. Tidak bisa. Semua manusia yang diangkat ke surga, Henok, Elia, dan Musa, mereka orang-orang pernah berbuat dosa. Satu-satunya manusia yang benar-benar mengosongkan dirinya sebagai kealahan, dan jadi 100% manusia, dan tidak melakukan dosa, adalah Yesus. Jadi pada waktu Yesus mati di kayu salib, sebagai manusia sempurna, dan tidak melakukan dosa, maka malaikat-malaikat dan seluruh alam semesta mata terbuka. Setan salah. Dia bilang malaikat tidak bisa menurut hukum Allah. Dia tuduh bahwa hanya Allah sendiri yang bisa menurut hukumnya. Tapi ini Yesus, dia bukan jadi malaikat, dia jadi manusia. Dia bisa menuruti hukum Allah. Saudara-saudaraku, hati-hati kalau bilang begini. Kenapa kamu marah-marah di gereja? Diam kamu. Saya kan masih manusia. Kenapa kamu nonton YouTube hari Sabat? Nonton film Korea hari Sabat? Diam kamu. Saya juga masih manusia. Kenapa nonton Piala Dunia hari Sabat? Diam kamu. Saya masih manusia. Kenapa kamu ambil uang mama? Diam kamu. Diam lo. Gua juga masih manusia. Kenapa nyontek di sekolah? Diam kamu. Saya juga masih manusia. Kenapa tendang kaki teman? Diam kamu. Saya juga masih manusia. Saudara-saudara tahu, inilah tuduhan setan dari surga. Manusia tidak sanggup menurut hukum Allah. Ciptaan tidak sanggup menurut hukum Allah. Tetapi Yesus datang ke dunia membuktikan bahwa kita semua sanggup untuk menuruti hukum Allah. Bukan karena kekuatan kita, tapi kekuatan Tuhan. Itulah sebabnya di dalam buku Matius pasal 5 ayat 58. Demikianlah hendaknya kamu sempurna sama seperti Bapamu di sorga adalah sempurna. Saudara-saudaraku, bisa saudara sempurna seperti Bapa? Saudara-saudaraku, mungkin sebagai kita tidak bisa sempurna menurut rupa ya, tidak bisa ya. Tetapi kalau menurut penurutan kita bisa sama seperti Tuhan, saudara-saudaraku. Penurutan. Kenapa? Karena
Yesus sudah teladankan. Pada waktu dia berada di dunia ini, dia tinggalkan kealahannya. Dia tinggalkan kealahan 100% manusia, dan dalam keadaan seperti itu, dia sanggup menuruti hukum Allah. Itulah sebabnya inilah Injil. Saudara-saudaraku, kita mau untuk datang ke gereja, bukan oleh karena nanti ditegur atau dilawan oleh pendeta, tetapi oleh karena saya mencintai Tuhan. Saya mau bayar perpuluhan. Saya mau untuk menginjil. Bukan karena nanti datang direktur penginjilan, direktur penata layanan harus berkoar-koar dan berikan promosi, baru saya mau berikan perpuluhan dan juga persembahan. Tidak, tapi oleh karena saya mencintai Yesus. Tetapi saudara-saudaraku, untuk mencintai Yesus tidak gampang. Kenapa? Karena murid-muridnya yang menyaksikan dia secara fisik saja gagal mencintai dia banyak kali. Apalagi kita yang tidak lihat dia secara fisik. Kalau mencintai istri gampang, mencintai suami gampang, mencintai anak gampang. Karena mereka adalah orang-orang yang bisa kita lihat, kita pegang secara konkret. Mencintai kekasih, pacar gampang. Mencintai orang-orang sahabat-sahabat kita di samping kiri kanan gampang. Tetapi untuk mencintai Yesus tidak gampang. Kenapa? Karena Yesus tidak kelihatan. Saudara bangun pagi saja berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan tolong saya Tuhan. Apa saudara dengarkan suaranya? Iya anakku. Mana bisa dengarkan suaranya? Apalagi lihat wajahnya. Tidak. Itulah sebabnya Yesaya 59 ayat 2 mengatakan yang menjadi pemisah antara engkau dan Bapa adalah dosa. Dan oleh karena itu saudara-saudaraku, sementara kita hidup di dunia yang tidak melihat Yesus secara kasat mata, tidak melihat Bapa secara kasat mata, tetapi saudara-saudara punya pengharapan, yaitu Injil itu, yang bisa membebaskan saudara agar menuruti hukum Allah tanpa ada beban, tetapi menuruti hukum Allah karena mencintai Tuhan. Banyak orang Advent nantinya tidak masuk surga, bukan karena tidak beribadah hari Sabat. Banyak orang Advent tidak masuk surga, bukan karena tidak bayar perpuluhan. Tetapi mereka bayar perpuluhan, masuk gereja hari Sabat karena bukan mencintai Yesus. Saudara-saudaraku, doa kita saat ini adalah berdoa bagaimana supaya kita dapat disanggupkan mencintai Yesus dengan segenap hati. Kenapa saudara-saudaraku? Ellen G. White, saya baca tulisannya. Dia dibawa ke surga. Dia coba untuk melihat Henok, dia bisa lihat Henok. Dia coba untuk melihat Elia, dia lihat Elia. Dia lihat malaikat Gabriel, dia lihat para malaikat itu. Tetapi pada waktu dia coba untuk melihat Bapa, dia tidak sanggup melihat Bapa, saudara-saudara. Kenapa? Karena dosa itulah yang menyebabkan ada pemisahan. Tetapi saudara-saudaraku ingat, ketika Yesus datang ke dunia ini, dia berhasil mengalahkan dosa. Dan pada waktu dia mati di kayu salib, seluruh alam semesta terbuka matanya bahwa argumen dari setan tidak benar. Berhasil dipatahkan oleh Yesus. Karena argumen setan mengatakan bahwa hanya Tuhan yang bisa menuruti hukum Allah. Sementara Yesus, dia turun jadi manusia dan dia sanggup untuk menuruti hukum Allah dengan sempurna. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Ada satu. Berapa di antara saudara yang mau berkomitmen di hadapan Tuhan saat ini? Dan mau katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya manusia berdosa. Tuhan, banyak hal yang saya lakukan telah menyakiti hatimu. Dan bahkan banyak kali saya memandang enteng terhadap perintah-perintahmu Tuhan. Saya berpikir bahwa sesungguhnya hanya Tuhan yang sanggup menuruti hukum Allah. Para malaikat yang sanggup menuruti hukum Allah. Tetapi pada malam ini Tuhan, saya diingatkan kembali bahwa sesungguhnya Yesus telah memberikan teladan bahwa dalam keadaan sebagai manusia dia sanggup menuruti hukum Allah. Maka saya sebagai manusia berdosa pun, saya akan disanggupkan Tuhan untuk menuruti hukum Allah. Sama seperti yang dikatakan dalam buku Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-7. Jikalau engkau tinggal dalam aku, dan aku tinggal di dalam kamu, maka kamu akan berbuah banyak. Tetapi di luar aku, kamu tak dapat berbuat apa-apa. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku orang-orang muda, dan juga sahabat-sahabatku orang tua. Jika ini adalah komitmen kita, saya undang mari kita bertelut sejenak. Berdoa. Kalau ada yang pernah pandang enteng dengan perintah-perintah Tuhan ini, katakan kepada Tuhan, Tuhan, sanggupkan saya untuk menuruti perintah. Bukan oleh karena saya takut sama mama papa,
Bukan karena saya takut ditegur oleh pendeta dan ketua jemaat, tetapi oleh karena benar-benar saya mencintai. Karena inilah yang pada akhirnya membebaskan saya. Inilah kabar baiknya. Karena selama saya menuruti hukum Tuhan karena ada beban, maka saya hidup sebenarnya sebagai budak hukum. Kita tidak hidup sebagai budak hukum, saudara-saudara. Tapi kita hidup oleh karena budak Yesus Kristus. Dan kita menuruti hukum karena kita mencintai Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku, saya undang. Saudara-saudara boleh bertelut dan kita menyanyi lagu, Aku Mau Turut Ya Tuhan, kemanapun disuruh. Saya undang saudara-saudara boleh bertelut sama-sama. Untuk beberapa menit ke depan. Aku mau turut ya Tuhan, kemana pun disuruh, sampai habis perjalanan. Aku padamu, aku mau turut ya Tuhan, darahmu selamatkanku, meski dunia hitam, aku padamu. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sementara kita mendengarkan alunan musik ini, saya undang mari kita sama-sama berdoa. Kalau ada di antara kita yang sementara bergumul dengan dosa-dosa kesayangan kita, yang banyak kali kita pandang enteng dengan hukum-hukum Tuhan ini, yang mengatakan bahwa saya masih manusia, saya tak sanggup menuruti hukum Allah. Tetapi saat ini, mari kita berdoa agar kita disanggupkan oleh Tuhan untuk bisa menuruti akan perintah-perintah. Untuk beberapa menit ke depan, mari kita sama-sama berdoa untuk pergumulan kita secara pribadi. Kalau ada di antara kita yang ingin mendoakan keluarga kita, istri, suami, ataupun anak-anak, atau orang tua, abang, adik, kakak, saya izinkan kita berdoa untuk beberapa menit ke depan. Mari kita sama-sama berdoa mulai. Meskipun jalanku suka berduri dan berbatu, aku tak akan tersesat karena Tuhan padamu. Aku mau turut ya Tuhan, darahmu selamatkanku, meski dunia menyembah, aku padamu. Bapa kami dalam surga, terima kasih banyak oleh karena Engkau begitu baik bagi kami. Malam ini Tuhan kami datang padamu. Kami mau menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih oleh karena Yesus Kristus telah menunjukkan teladan kepada kami, bahwa sesungguhnya kami semua akan disanggupkan untuk menuruti hukum Tuhan dengan sempurna. Itulah sebabnya Tuhan, biarlah Engkau yang bekerja dalam diri kami, tinggallah dalam diri kami, sehingga kami disanggupkan untuk membenci dosa-dosa kesayangan kami. Bapa dalam kerajaan surga, memberkati saudara-saudara kami yang sementara mengikuti Zoom online, khususnya jemaat Anda, dan juga jemaat-jemaat lainnya yang turut bergabung. Engkau berkati kami semua. Biarlah nama Tuhan akan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan. Ini doa kami, ampuni kami orang berdosa.
Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati.